Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua pasti berada dalam keadaan yang baik karena Tuhan pasti memelihara hidup setiap kita. Mari bersama-sama pagi ini kita beribadah kepada Tuhan, bersama-sama kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita baca. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami semuanya bisa kembali lagi datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun keadaan kami saat ini, situasi di sekeliling kami Tuhan belum juga membaik. Virus COVID-19 masih merajalela Tuhan di sekitar kami, dan dampaknya begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kesusahan terjadi di mana-mana, kesulitan Tuhan kami temukan dalam hidup kami masing-masing. Tapi Tuhan kami bersyukur jikalau pada pagi ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap berusaha dengan sisa tenaga yang masih kami miliki, yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak putus asa terhadap keadaan ini Tuhan, karena kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau menguasai keadaan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Sambil terus beribadah kepadamu Tuhan, sambil terus percaya berharap kepadamu Tuhan, kami ingin menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap puji-pujian kami, ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, gembala kami, Pendeta El Sentan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong, supaya firman Tuhan yang diuraikan boleh sungguh memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan di depan kami. Berkatilah semua kami Tuhan, berkatilah kami jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga pada pagi ini Tuhan, kembali Tuhan dimuliakan dengan ibadah yang kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih di rumah, apa kabar? Mari pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat, kita naikkan pujian kepada Tuhan yang sudah baik dalam setiap kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Pada minggu ini kita sudah mau dekat dengan hari Natal kita. Saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh berdoa, lebih sungguh-sungguh membaca Alkitab, lebih sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di kerajaan surga, pada minggu ini kami minta pertolongan Tuhan untuk selalu sertai kami dan lindungi kami di pada akhir tahun, pada tahun 2020 ini. Pandemi ini masih begitu membara. Bapaklah yang selalu menaungi kami dan melindungi kami.
Dan pada kesempatan minggu ini, kiranya Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami untuk kami tertuju kepadamu, sehingga telinga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Sertai kami dan pimpin kami. Urapin hamba-Mu diberi kuasa, sehingga hamba-Mu diberikan kekuatan untuk menyampaikan setiap apa yang Bapa mau sampaikan kepada umat-Mu. Pakailah bibir hamba-Mu untuk berbicaranya. Semua ini kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Kami siap hati untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya. Pada minggu ini kita akan masuk tema baru, yaitu tema kita adalah iman yang diuji. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya undang jemaat yang ada di rumah untuk buka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di kitab Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, lelah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka tema kita yang berjudul iman yang diuji. Nah, dalam iman diuji ini kita belajar dari Bapa yang beriman. Nah, iman Abraham adalah iman yang penuh dengan ketaatan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Kejadian, di mana Abraham itu dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Kemana? Tuhan tidak membicarakan secara mendetil kepada Abraham. Di saat itu Abraham di Ur Kasdim dengan John yang sangat nyaman. Tapi Tuhan memerintah kepada Abraham untuk melepaskan semua ada di Ur Kasdim itu. Untuk keluar, untuk pergi apa yang Tuhan perintahkan. Maka Abraham begitu taat, menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Tanpa berpikir, tanpa berspekulasi, tapi taat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Abraham berumur 75 tahun. Dia tidak memiliki anak. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, nanti kamu akan memiliki anak. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Abraham penuh ketaatan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai umur 100 tahun, baru dia memiliki anak. Nah, anak yang tunggal, setelah dia miliki, maka anak ini Tuhan memerintah kepada Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Saudara coba bayangkan bahwa ketaatan Abraham itu begitu luar biasa. Dengan iman, sesuatu yang dia tidak kelihatan, tapi dia percaya. Waktu dia saat-saat menunggu apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Bahwa untuk memiliki anak, dia tunggu 25 tahun. Nah, ketungguan dia dengan ketaatan, maka itulah iman yang diuji oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian sudah memiliki anak, maka anak satu-satunya yang akan diwariskan untuk semua apa yang ada pada Abraham. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Nah, saudara dikasih Tuhan, ini bukan hal yang gampang. Nah, mari kita baca. Kenapa iman itu begitu penting pada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka di kitab Ibrani 11 ayat 1, mari kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi kita harus percaya. Itu dasar pondasi yang kuat. Nah, saudara-saudara, begitu juga Yesus mengajar para murid-muridnya. Berkata di pada Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hari itu akan diberikan kepadamu. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu percaya,
minta dengan iman, maka itu akan kamu dapat, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, disinilah rangkaian bahwa betapa pentingnya iman itu. Iman adalah sumber dari ketaatan. Tidak mudah hidup dalam ketaatan, saudara-saudara kasih Tuhan. Banyak tantangan dan hambatan ketika kita terikat untuk menjalankan setiap apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Yaitu ketaatan-ketaatan yang kita harus jalankan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan tidak datang begitu saja. Tetapi perlu ketekunan, kedisiplinan, dengan kekuatan yang didasari oleh iman, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus bisa dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan itu adalah perintah Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh di dalam Alkitab. Nabi Yusuf adalah cici daripada Abraham. Dia berperilaku seperti kakeknya Abraham. Walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sebagai seorang budak. Dan selama dia di penjara di Mesir. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dengan kuasa yang dimiliki Yusuf. Setelah dia jadi nomor 2 di Mesir. Maka dia bisa menyelamatkan kelangsungan hidup orang-orang Israel dan saudara-saudaranya. Waktu itu terjadi paceklik yang luar biasa di Mesir dan sekitarnya. Maka mereka sangat membutuhkan pangan dan makan. Maka disitulah Yusuf bisa memberkati saudara-saudaranya. Saudara dikasih Tuhan, Abraham memiliki iman yang kokoh dan teguh. Imannya itu dibangun dan dibentuk melalui apa? Melalui pengalaman hidup berjalan sama Tuhan. Saudara-saudara, iman itu tidak akan terbentuk dengan begitu aja atau datang begitu aja. Iman itu akan terbentuk dari pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Seperti Abraham, dia berjalan sama Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan beberapa kesaksian hidup saya bersama istri saya. Saudara kasih Tuhan, saya kalau bicara tentang iman diuji, itulah pertarungan hidup saya bersama istri saya dengan berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Saya katakan bahwa saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pendeta, saudara-saudara kasih Tuhan, saya bersama istri saya itu mempunyai komitmen. Kami berkomitmen apa? Istri saya mengatakan, kamu harus jadi pendeta. Melepaskan semua usahamu. Melepaskan semua duniawimu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau saya berpikir, apakah saya bisa melepaskan duniawi saya? Melepaskan semua yang saya jalankan. Tetapi istri saya selalu mendukung saya. Dia berkata, kamu harus bisa lepas. Supaya kamu bisa dipakai Tuhan untuk jadi seorang pelayanan. Saya bilang sama istri saya kalau soal pelayanan, saya serba keterbatasan dan serba kekurangan. Tapi istri saya bilang, harus kamu jalankan dan mentaatkan semua apa yang Tuhan panggil. Nah, kemudian saudara dikasih Tuhan. Dengan cara seperti itu, bagaimana kelangsungan hidup saya? Istri saya berkata kepada saya, bahwa kamu tidak usah khawatir. Saya yang akan usaha. Saya yang akan bekerja. Saya akan cari nafkah untuk biaya hidup, rumah tangga, dan anak sekolah. Saudara dikasih Tuhan. Dengan komitmen itulah kita berdua, apa yang Tuhan berikan iman kepada kita, untuk percaya kepada kita, untuk menjalankan pelayanan. Itu bukan hal yang datang begitu aja. Itu mulai proses bertahun-tahun. Sampai sekarang 17 tahun kami menjalankan untuk pelayanan ini. Saudara dikasih Tuhan. Dengan usaha yang istri saya yang dulu, yang masih polos, tidak mengerti apa-apa. Dia harus menanggung beban, bekerja keras untuk menanggung rumah tangga, menanggung biaya-biaya anak sekolah, menanggung semua. Juga pelayanan dibutuhkan pelayanan untuk pelayanan saya. Itu bukan hal yang gampang, saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang saya melihat istri saya kerja, saya sangat sedih. Bahwa seakan-akan saya seperti laki-laki yang tidak berguna. Istri saya kerja itu pagi-pagi jam 6 sudah pergi. Dia pergi bekerja
dan membuka usahanya untuk mengajar orang-orang untuk sekolah dan bikin roti, bikin kue dan lain-lain untuk jual. Dengan cara itu saya melihat dia kalau kerja seperti itu seakan-akan aku sebagai laki-laki yang tidak berguna. Kadang-kadang saya menunggu dia sampai malam-malam baru pulang. Menunggu dia untuk bekerja dan dia tidak mau saya membantu dia. Dia mau saya bersungguh-sungguh hati untuk melayani. Dia mau sungguh-sungguh saya untuk menjalankan tugas-tugas Tuhan. Dia selalu katakan kepada saya, kadang-kadang saya melihat bahwa hal inilah membuat saya jadi beban. Dan kadang-kadang saya bisa nangis dan keluar air mata melihat istri saya. Seakan-akan kok saya tidak bisa membantu istri saya. Tapi istri saya tidak mengizinkan saya membantu dia. Dia bekerja sangat keras. Bekerja untuk jualan roti, bekerja untuk jualan kue, bekerja untuk mengajar murid-murid untuk bikin roti dan kue. Saudara, uang yang dihasilkan untuk apa? Untuk membiayai anak sekolah. Uang dihasilkan untuk apa? Untuk membiayai rumah tangga. Uang dihasilkan untuk apa? Untuk dibiayai untuk pelayanan. Saudara-saudara, karena pelayanan kita hampir boleh dikatakan 80% orang-orang kurang mampu. Maka istri saya bekerja untuk melayani. Tapi itu ada sesuatu iman yang kita percaya bahwa hidup kita dipiara Tuhan. Karena istri saya tidak mau saya sebagai pendeta yang suka minta-minta. Pendeta yang selalu di mana-mana tunggu amplop. Dia tidak mau. Dia mau saya benar-benar sungguh melayani. Maka semua dibebankan kepada dia. Kadang-kadang dia bekerja sampai keluar air mata. Saya menunggu dia pun tidak bisa berkata apapun. Jadi kita berdua saling mengasihi. Saya kasihan istri saya kasihan saya. Kita berdua saling mengasihani. Saudara dikasih Tuhan, itulah perjuangan untuk bahwa percaya apa yang Tuhan suruh, kita harus kerjakan dan taat dan melakukannya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Maka saudara, dan saya juga bertanya bagaimana anak-anak saya sekolah, uang dari mana? Bagaimana dia kuliah, uang dari mana? Tetapi mata saya melihat Tuhan yang memelihara semuanya. Tuhan memberkati istri saya. Sehingga uang itu bisa mensekolahkan anak saya. Satu di Amerika, di New York. Dan sekarang Yosua juga akan berangkat ke New York untuk sekolah. Kedua anak bisa sekolah. Karena semua atas berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan hidup kita hanya makan apa adanya. Itu pun kita juga dikasihi Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi kita berdua suami istri bukan melihat siapa yang bisa nolong kita. Kita selalu melihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara istri saya dan anak-anak saya. Kita percaya Tuhan yang akan membawa kita dalam kehidupan kita. Bukan orang kaya, bukan orang hebat, siapapun bukan. Tetapi Tuhan yang memelihara kita. Itu yang saya menjalankan sampai sekarang. Itu bicara iman. Nah, kalau saudara saya bersaksi hari ini, bukan saya bicara hari ini karena saya baru pelayanan. Saya sudah hampir mau 17 tahun. Dipimpin Tuhan dalam hidup. Tapi Tuhan membuktikan kepada saya, dia selalu menjaga dan melindungi saya dan istri saya dan anak-anak saya. Saudara dikasih Tuhan, memang cukup sedih menjalankan sesuatu yang kita diberikan iman yang kuat. Itu tidak gampang. Saya tahu itu cukup sangat sulit dan sangat-sangat sedih. Karena kalau saya bisa hari ini, saya mau kerja. Saya mau cari uang. Saya mau untuk yang menanggung jawab pada istri saya dan anak-anak saya. Tapi Tuhan punya cara berbeda. Tuhan mau saya melayani. Tuhan mau istri kerja. Nah ini jadi dilema buat saya. Apakah benar Tuhan panggil saya seperti ini? Tetapi saya hanya beriman terus-menerus untuk menjalankannya. Nah saudara dikasih Tuhan, iman itu yang diuji apakah kita lulus atau tidak, itu menjadi hasil dari sebuah ujian saudara-saudara dikasih Tuhan. Untuk berhasil tentu diperlukan ketekunan dan keseriusan dalam menyikapi diri kita menghadapi ujian. Saya berikan contoh beberapa contoh. Kenapa? Itu sangat serius. Karena begini, kalau kita sekolah, ya setiap sekolah kita menghadapi ujian. Nah ujian itu selalu saya punya prinsip. Kalau kita sudah mengerjakan ujian itu selesai, kita jangan langsung cepat-cepat kumpul. Baca lagi. Baca sekali,
2 kali, 3 kali. Artinya, kalau kamu bisa usahakan cuma nilai C, kenapa kamu nggak baca lagi memperiksa lagi supaya dapat nilai B? Kalau kamu bisa dapat nilai B, kenapa kamu tidak usahakan supaya kamu dapat nilai A+? Saudara kasih Tuhan. Jadi semua harus teliti. Maka diperlukan ketekunan dan keseriusan. Dan saudara-saudari kasih Tuhan. Begitu juga saya selalu tiap minggu khotbah, saya susun khotbah saya. Yang bantu saya ketik, yang bantu saya nulis juga ada. Tapi setelah selesai saya baca tiap hari. Itu baca berkali-kali. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk menyampaikan, supaya sebisa mungkin tidak salah. Tetapi itu pun kadang-kadang ada kekeliruan dan kesalahan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Apalagi saudara, saya lihat bahwa surat kabar itu ketika seseorang yang penulis atau seseorang edit, itu butuh 10 orang untuk membacanya. Baru boleh dicetak penerbitnya. Kenapa? Karena setiap orang baca pasti ada punya pandangan, kata, bahasa yang berbeda dan bisa juga mengalami kesalahan. Jadi saudara-saudara itu sangat teliti. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi tentang perjanjian. Kenapa banyak orang gagal menghadapi permasalahan? Karena waktu melakukan tanda tangan kontrak atau perjanjian tidak baca dengan mendetil. Saudara dikasihi Tuhan, membaca kontrak, membaca perjanjian tidak cukup sekali. Harus banyak kali. Kalau saudara tidak mampu baca, suruh teman-teman saudara membaca. Kemudian minta pandangan. Saudara, maka kalau kita mau berhasil, maka kita perlulah ketekunan dan keseriusan. Nah, maka saudara, saya memberikan contoh pada Alkitab. Bagaimana iman yang diuji itu? Oleh Daniel. Kita buka kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam kitab Daniel ada 3 tokoh yang luar biasa, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak menyembah berhala. Mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, di saat-saat saudara punya iman kepada Kristus, saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah benar-benar di dalam Kristus berani menolak semua berhala? Salah satu berhala adalah menyembah patung. Kemudian melihat nasib. Yang paling masalah adalah menyembah manusia atau memuji manusia. Itu yang paling besar masalahnya. Itu adalah berhala yang paling besar. Ya, saya ke gereja. Kenapa? Bukan karena Kristus, karena saya fan kepada pendeta itu. Saya mau ikut persekutuan karena orang kaya itu. Waduh saudara, itu paling besar masalahnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita lihat lagi Daniel dilempar ke dalam goa singa, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan, Daniel pasal 6 ayat 16. Sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam goa singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau, saudara-saudara. Nah saudara, bisa bayangkan gak? Kalau Daniel punya iman yang tidak kokoh, ya saya rasa takut. Tetapi Daniel punya iman yang sangat kokoh dan teguh. Dilempar ke dalam goa singa pun dia tidak takut. Sehingga Tuhan yang membuat singa itu tidak memakan Daniel. Saudara-saudara, semua itu kuasa Tuhan. Nah bagaimana dengan murid-murid Yesus?
waktu dalam perahu bersama-sama Yesus. Dalam kitab firman Tuhan Markus 4 ayat 38, saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudari kasih Tuhan, saudara melihat bahwa murid-murid Yesus itu diajari tentang kebenaran firman. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tetapi ketika mereka bersama Yesus dalam satu perahu pun, mereka mendapat kesulitan yang sangat besar, yaitu ada badai dan tofan. Nah saudara-saudara, maka murid-murid itu bertanya kepada Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya percaya hari ini, kalau saudara-saudara mengalami masalah besar pada hari ini, mengalami situasi-situasi yang cukup mengkhawatirkan, saya percaya saudara kalau tidak mempunyai iman yang kokoh, seperti yang dimiliki oleh bapak beriman, yaitu Abraham, maka saudara akan bertanya, mengapa ini terjadi? Dan saudara akan bertanya, di manakah Tuhan? Saudara akan bertanya lagi, apakah Tuhan bisa menolong saya? Pertanyaan itu akan di dalam benak saudara terus menerus. Maka iman yang kokoh itu harus ada pada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita sering mengalami persoalan-persoalan. Seperti apa? Keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, keretakan suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, permusuhan dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana keuangan kita bisa pulih? Bagaimana pekerjaan kita? Bagaimana penyakit kita bisa sembuh? Bagaimana keretakan suami istri bisa akur? Bagaimana orang tua dengan anak bisa akur? Bagaimana kakak dengan adik bisa akur? Saudara, bagaimana pemulihannya? Saudara, inilah pertanyaan yang saudara harus benar-benar pelajari, saudara harus benar-benar memahami. Ini bicara apa? Bicara tentang iman. Kalau saudara percaya keuangan saudara bisa pulih, saudara berdoa dengan iman. Saudara percaya pekerjaan saudara akan lancar, saudara berdoa dengan iman. Saudara percaya penyakit saudara akan sembuh, saudara berdoa dengan iman. Saudara percaya suami istri bisa akur kembali, saudara berdoa dengan iman. Saudara percaya orang tua dengan anak bisa akur, saudara berdoa dengan iman. Saudara percaya kakak adik bisa akur, saudara berdoa dengan iman. Saya bisa kasih satu kesaksian. 15 tahun lalu, saya mendengar seorang aktor yang berselingkuh. Istrinya bersaksi di gereja saya waktu itu. Dia berkata, suami saya ganteng, aktor, banyak cewek yang mau. Akhirnya suami saya itu meninggalkan saya dan anak-anak saya. Dia pergi bersama perempuan yang merampasnya. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi istrinya percaya suaminya suatu hari akan balik. Bagaimana istrinya? Untuk percaya, istrinya beriman. Dia berkumpul kepada anaknya. Setiap malam mereka itu berdoa. Setiap malam mereka berdoa. Sampai istrinya tidak mampu bayar rekening listrik. Sehingga rumah itu tidak ada lampu. Mereka pakai lilin seperti malam kudus. Mereka berdoa. Berapa lama mereka berdoa? Bertahun-tahun. Akhirnya suami itu balik. Dia melepaskan selingkuhannya. Dia kembali pulang ke rumah dan minta maaf kepada istrinya dan anak-anaknya. Sekarang mereka akur sampai hari ini. Dia bersaksi di gereja saya waktu itu, 15 tahun lalu. Kalau bukan iman dari seorang istri, tak mungkin itu terjadi. Nah, ini bicara tentang iman semua. Nah, saudara, maka saudara harus benar-benar memahami tentang iman. Nah, saudara, tujuan iman yang diuji itu apa sih, saudara? Mari kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab
imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara harus mengerti, iman yang diuji bukannya terjadi pada saudara, terjadi pada pendeta. Paling sering hamba-hamba Tuhan itu diuji. Diuji oleh siapa? Saudara-saudara. Nah, hamba Tuhan itu kalau diuji, dia tidak boleh berbuat dosa. Saya jadi pendeta. Waduh, kalau mau sedang diuji, banyak sekali ujian yang saya hadapi. Nah, saudara-saudara, diuji apa? Pertama, diuji karena uang. Tawaran-tawaran uang. Kedua, harta. Ketiga, wanita. Saudara, tidak gampang. Kita di dalam pelayanan ini, kita ketemu ya orang-orang yang berani untuk mengeluarkan uang. Berani memberikan harta. Dan banyak wanita-wanita cantik yang selalu datang untuk menggodain kita. Bagaimana? Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbuat dosa, tamatlah saudara. Maka kita harus benar-benar punya iman yang kuat. Arti iman yang kuat adalah mata kita tidak boleh tertuju kepada uang. Mata kita tidak boleh merotot kepada harta. Mata kita tidak boleh merotot kepada perempuan cantik. Mata kita hanya merotot kepada Kristus. Dan menjalankan dan mentaati setiap perintah Tuhan. Matikan rasa keinginan. Matikan rasa kenapsuan. Semua kami patahkan. Dengan cara apa? Melihat salib. Apalagi berbicara tentang popularitas. Itu juga sangat hati-hati. Jangan-jangan orang menyembah kita, bukan menyembah Tuhan lagi. Itu yang selalu saya jaga. Saya doa kesembuhan sudah hampir 3 tahun. Tetapi saya selalu jaga, jangan sampai orang itu menyembah saya. Saya pernah KKL di satu KKL besar di Surabaya. Ada seorang wanita, begitu saya doa dia langsung menyembah saya. Saya kaget betul. Bukan sekali, sudah berkali-kali, maupun di Bandung sudah pernah jadi seperti itu. Maka saya selalu hati-hati. Yang harus mereka sembah, yang mereka harus tinggikan, yang mereka harus menjunjung tinggi adalah Kristus. Jangan sampai kita disembah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saudara ada baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, itu ada seorang panglima yang bernama Naaman. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia kena penyakit kusta. Nah, setelah dia berjumpa dengan Elisa, Elisa suruh dia pergi ke sungai Yordan untuk mandi 7 kali. Nah, kenapa? Waktu dia berjumpa dengan Nabi Elisa, dia mau memberikan emas, perak, dan begitu harta yang begitu banyak. Tetapi Elisa bilang dia tidak mau. Nah, tetapi pembantunya Elisa yang bernama Gehazi, dia melihat. Setelah Naaman sembuh, Elisa tidak mau, Gehazi mau. Maka akhirnya Gehazi mengejar Naaman untuk memakai nama Elisa untuk mengambil perak dan emasnya. Saudara kasih Tuhan, Elisa bertanya kepada Gehazi, kemana engkau pergi? Gehazi berkatakan, aku tidak kemana-mana. Elisa mengatakan, mataku mengikuti kemana engkau pergi. Kamu telah mengambil barang-barang daripada Naaman, maka penyakit kusta itu akan menimpa kepada kamu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, maka hati-hati saudara kasih Tuhan. Jangan kita arahkan hati kita kepada uang, kepada harta, kepada manusia. Arahkan hati kita kepada Kristus. Karena kita punya iman sedang diuji. Apalagi pandemi ini saudara-saudara kasih Tuhan. Pandemi ini kita sedang diuji iman kita. Apakah kita layak untuk hidup berikutnya? Ini pertanyaan saudara-saudara. Ketika iman kita diuji, maka ujian dan percobaan, kecemasan, kekecewaan,
Dan frustasi adalah bagian dari kehidupan setiap manusia, saudara kasih Tuhan. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa Abraham diuji oleh Tuhan untuk mengeluarkan apa yang baik dari dalam dirinya dan memberikan kepada kesaksian yang luar biasa di hadapan orang-orang sejaman dia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika Abraham diuji, menyingkapkan sesuatu yang unik tentang Tuhan kepada orang-orang Ibrani. Mari kita mempelajari sejumlah ujian dan percobaan yang kita alami di dalam hidup kita sekarang ini. Saudara, saya boleh kesimpulkan ada 3 ujian. Yang pertama, kita dicobai oleh iblis. Yang kedua, kita diuji oleh sesama manusia. Yang ketiga adalah kita diuji oleh Allah. Nah, saudara, saya akan menguraikan satu persatu kepada saudara. Yang pertama adalah kita dicobai oleh iblis. Saudara kasih Tuhan, ketika iblis mencobai seseorang, ia melakukan dan menimbulkan kejahatan. Motifnya adalah untuk melukai dan menghancurkan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Menarik sekali saudara, untuk kita bisa memperhatikannya. Bahwa Tuhan kita juga dicobai. Dan menang atas percobaan-cobaan yang dirancang untuk menghancurkannya. Kalau saudara bisa baca di Matius, yaitu percobaan di padang gurun. Saudara dikasih Tuhan, karena percobaan itu adalah untuk menggagalkan rencana-rencana Tuhan yang dia mau menembuskan dosa-dosa kita yang di kayu salib. Yaitu apa? Menggagalkan perencanaan Tuhan yang hebat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah saudara kasih Tuhan, iblis juga menggunakan metode yang sama untuk mencobai kita pada hari ini. Sama metodenya. Kenapa saya katakan sama? Salah contoh adalah iblis menjanjikan banyak hal kepada Kristus. Janji apa? Apabila Kristus mau mengikuti saran-sarannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bisa baca di dalam Matius 4 ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sudah berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah saat itu sebagai wujud 100% manusia, 100% Tuhan. Sebagai manusia yang dalam keadaan penuh dengan rapal. Tapi dicobai iblis untuk menawarkan itu batu menjadi roti. Nah saudara, manusia masih menginginkan kesenangan. Benda-benda. Materi-materi. Kekuasaan. Yang dalam semua ada dalam dunia ini. Manusia pingin sekali ingin jadi orang yang hidupnya senang. Banyak harta. Dan banyak fasilitas. Iblis tahu. Saya kembali katakan bahwa iblis tahu kenapa. Dia pakai metode yang sama. Ketika iblis mencobai Tuhan. Sama hari ini iblis mencobai saudara dan saya. Sama, salahnya sama. Dia juga memberikan bisikan kepada kita. Akan menjanjikan banyak hal kepada kita. Asal kita mau mengikuti semua saran-saran iblis. Saudara-saudara. Iblis menjanjikan kepada saudara. Saudara akan menjadi orang terkenal. Apabila saudara mau mengikuti semua. Yang dia saran. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Maka saudara harus hati-hati. Di mana iman kita diuji. Ketika saat pandemi ini kita punya harus keteguhan, kekokohan. Harus punya mata rohani kita. Dan mata jasmani kita. Tidak tergiur dengan tawaran-tawaran. Tapi mata hati kita dan mata rohani kita tertuju kepada Kristus. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan lagi. Matius 4 ayat 4 sampai 6. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat keenam. Lalu berkata kepadanya,
jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudari kasih Tuhan, saudara, iblis menyatakan bahwa Kristus akan menyelesaikan tujuannya. Maka iblis melakukan petunjukan-petunjukan show yang luar biasa atau spektakuler. Dia menawarkan Yesus makan. Dia membawa ke bumbungan baik Allah. Melihat bahwa ini semua kamu akan jadi penguasa. Nah saudara-saudara, iblis tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan yang memiliki semua semesta alam ini. Nah saudara-saudara, maka manusia sering jatuh ke tangan iblis. Karena masih memiliki keinginan-keinginan untuk menjadi penguasa-penguasa di dunia ini. Saudara ingat, iblis tahu kelemahan semua umat manusia. Dan saudara lupa, saudara mau bilang hebat, sehebat apapun. Saudara mau bilang saudara sekaya apapun. Saudara mau bicara saudara punya harta sebesar apapun. Atau bahkan setengah dunia ini. Saudara hanya bisa tercatat di buku saudara. Saudara hanya bisa menikmati hidup. Atau memiliki sampai waktunya. Yaitu apa? Paling lama 70-80. Paling bantal 100 tahun. Setelah itu bukan milik saudara lagi. Saudara akan ikut iblis ke neraka selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, iblis juga mendatangkan kita dengan ajukan tersamar yang akan memimpin kita kepada kehancuran. Apabila kita mengikuti arahan-arahannya. Saudara, inilah bicara tentang iman yang diuji. Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya. Kita diuji menjadi orang yang lebih mementingkan diri kita, kenyamanan diri kita daripada kepentingan pelayanan, dari kepentingan Kristus. Ini saudara hati-hati. Arah itu kalau salah, saudara akan habis semuanya. Iblis mendatangi kita dengan janji tentang saudara akan sukses tanpa kerja keras. Jika saudara mau mengikutinya. Makanya kalau saya sangat tidak berpendapat dengan statement-statement mengatakan bahwa orang yang percaya Kristus akan langsung kaya. Itu saya nggak sependapat. Kalau saudara percaya Kristus bukan kaya, tapi saudara selamat. Saudara akan masuk surga. Kesuksesan kita bukan bicara dalam duniawi. Kesuksesan kita bicara tentang hidup yang akan datang, yaitu surga. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka hati-hati. Saudara, begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus dicobai iblis. Di dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 8-9. Saudara, saya akan bacakan pada ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, kita dalam saat pandemi ini, iman kita sedang diuji. Memang saya tahu sekarang sangat-sangat sulit. Ya, sangat sulit menghadapi untuk cari uang, butuh kehidupan, anak sekolah, dan biaya sangat banyak harus dibayar, utang. Tetapi di sinilah kita harus kuat, kita punya iman. Abraham ketika melepaskan semua kenyamanannya, dia juga tidak membawa apa-apa. Dia hanya berjalan dengan iman mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, di sinilah iblis sedang berusaha membujuk Kristus juga. Bahwa Kristus tidak perlu lagi menderita di kayu salib. Dan dia akan membuatkan kerajaan yang baru, kerajaan dunia buat Kristus. Dan Kristus tidak perlu tersiksa. Itulah tawaran-tawaran iblis. Saudara tidak perlu kerja keras. Saudara datang gereja, haleluya, haleluya, besok kaya. Saudara ini perlu dipertanyakan iman saudara. Saudara datang gereja.
Hanya cukup melayani. Besok semua masalah selesai. Itu perlu dipertanyakan. Saudara-saudara. Maka disinilah ujian-ujian iman. Yang dimana hati saudara. Dimana pejalan saudara dengan Tuhan. Disitulah Anda terletak iman, pondasi iman saudara yang kuat dan kokoh. Jika saudara tetap mata hati tertuju kepada Kristus. Saudara kasih Tuhan. Kedua, kita diuji oleh sesama manusia. Saudara kasih Tuhan, orang suka sekali diperdayakan oleh orang. Manusia hanya melihat penampilan-penampilan orang. Banyak sekali penampilannya bagus. Isinya kosong. Saudara, orang ganteng. Hatinya belum tentu seganteng dari mukanya. Orang itu cantik. Hatinya belum tentu cantik. Orang tinggi. Berpakaian bagus. Isinya belum tentu bagus. Mulutnya manis. Hatinya belum tentu bagus. Hati-hati saudara. Ya, jangan sering sekali diperdaya oleh manusia. Karena melihat penampilan. Itulah manusia sering sekali ya lebih percaya melihat penampilan daripada melihat isi dan kualitas seseorang. Saudara, saya melihat kesaksian ini, saya ketika membaca ini saya ingat waktu 15 tahun lalu istri saya buka toko roti. Itu masih saya ingat di Pandai Indah Kapuk waktu itu. Toko bakery. Kemudian ada seorang bawa mobil Mercy. Datang. Ya, suami istri datang ke toko. Saya masih ingat. Saya pasti tahu pegawai. Ayo cepat-cepat. Kamu layani dia. Ini pasti beri banyak. Akhirnya apa? Dia masuk ke toko. Dia lihat. Dia beri cuma 1 biji roti. Saya tanya. Pak, kok nambah 1 biji? Kita harus jaga kesehatan. Oh, gitu. Kemudian ada seorang naik mobil, pakai celana pendek, kaos oblong, naik mobil minivan, datang ke tokonya. Pikiran saya waktu itu sama. Mungkin gak beli, cuma hanya mau cek. Apa terjadi? Dia masuk ke dalam. Saya bilang pegawai saya, hati-hati. Jangan sampai dia curi barang. Apa terjadi saudara? Dia duduk, masuk. Dia lihat selesai. Dia tanya, ini apa? Pegawai saya juga jawab, dia asal jawab. Ini, roti keju pak. Ini apa? Abon pak. Ini apa? Coklat pak. Ini apa? Saya pikir ini banyak tanya. Untuk apa lagi ini orang ini? Akhirnya dia bilang, yang saya tanya semua dibungkus. Wih, dibungkus. Nah, Pak mau bayar pakai apa? Sebentar. Dia di mobil ambil 1 kresek uang cash semuanya. Yang tadi naik Mercy, udah beli 1, pakai kartu kredit lagi. Makanya ini manusia sering salah. Ya enggak? Sering salah. Nah gereja juga begitu. Saya melayani udah hampir mau masuk 17 tahun. Wah, datang, masuk gereja, pakai baju yang bagus banget. Di telinganya ada berlian. Saya nggak tahu berapa karat. Tangannya berlian, tas mewah, masuk ke dalam. Duduk, langsung langsung dari belakang. Menuntun dia duduk paling depan. Kasih tempat AC yang dingin. Nah, ada bapak-bapak pakai celana biasa, ya. Kemudian tali pinggangnya juga mau sobek, pakai sendal jepit. Asa bilang, ini orang pasti cari perkara. Susah pam jaga dia. Itu di gereja seperti itu juga. Saudara kasih Tuhan. Nah, ketika beri persembahan, keluarga datang, yang duduk depan yang saya katakan, duduk berlian, dia cari uang yang paling kecil. Kasih persembahan apa? 2.000.
Yang tadi bapak itu, dia kasih uang. 1 ikat. Dia apa? 10 juta. Nah, jangan lihat orang di gereja. Hati saudara. Saya diperdayakan. Saya melayani itu banyak. Kalau saya melayani orang kaya, sudahlah, siap-siaplah. Pulang kita, pergi sendiri, pulang sendirilah saudara. Ya, saudara, saya to the point aja. Kalau perayaan orang kaya, jangan coba-coba. Kau berharap sesuatu dari dia, habis kamu. Yang selalu memberi persembahan terbaik itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Saudara, jangan lihat dari penampilan orang. Manusia sering diuji oleh sesama manusia. Itulah ujian kita. Kenapa? Karena kita nggak lihat Kristus, kita lihat orangnya. Saya pun alami. Yang ketiga, kita diuji Allah. Tuhan membutuhkan manusia yang dapat diandalkannya. Tuhan membutuhkan manusia-manusia yang dapat dilimpahkan karunia-karunia roh demi kebaikan orang lain, saudara kasih Tuhan. Tuhan menguji manusia. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan selalu memikir yang terbaik buat kita. Kita harus bisa pikir begitu. Keujian yang datang dari Allah dirancang dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Maka firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Saudara, sebuah ujian yang berasal dari Tuhan adalah suatu musi percaya ilahi dalam diri kita. Dan didorong oleh kasih-Nya kepada kita. Sementara Tuhan berusaha membangun karakter di dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan. Ujian berasal dari Tuhan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Yang dicatat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari kasih Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan. Maka ketika kita dicobai, kita ada ujian dalam iman kita. Jangan takut. Tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu kekuranganmu. Tuhan tahu kelemahan saya. Tuhan tahu kekurangan saya. Tuhan tahu keterbatasan saya. Tetapi saya terus menerus mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saudara, tujuan iman yang diuji adalah proses dimurnikan. Seperti emas dimurnikan. Emas itu kalau dibakar dengan perapian, semakin dia dibakar, semakin karatnya semakin tinggi. Dari 12 karat dibakar jadi 18 karat. Dari 18 dibakar jadi 24 karat. Saudara, makin tua emas itu makin berharga. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, ayo saudara. Dan kesimpulan khotbah saya hari ini, ujian dari Allah berikan kepada Abraham menyikapkan bahwa Allah menginginkan yang terbaik dari kita. Layakkan untuk mendapat yang terbaik dari kita. Dan selalu menyertai kita. Dan tujuan kasih ketika kita menghadapi ujian-ujian ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengalaman Abraham ini menyingkap bahwa Allah akan memberikan yang terhebat kepada saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita tidak mungkin terlalu banyak memberi kepada Allah. Allah yang memberi kita terlalu banyak. Maka ujian itu bukan melebihi kekuatan saudara. Saudara setia, taat seperti Abraham. Kenapa Abraham sebagai tokoh bapak beriman? Karena ini adalah satu contoh yang kita harus tiru, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika Tuhan datang menguji kita, marilah kita mempercayai dan mentaatinya. Karena dia selalu peduli apapun yang terjadi pada kita. Saudara dikasih Tuhan,
apapun yang terjadi kepada kita, Tuhan Yesus selalu peduli kita. Ayo saudara aminkan. Dan ujian itu bukan menjadi masalah. Ujian itu untuk kebaikan kita semuanya. Supaya kita tetap teguh, kokoh, dan kuat. Dan hidup selalu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami untuk iman yang diuji. Engkau memberikan contoh dan memberikan kami pemahaman tentang Bapa yang beriman, yaitu Bapa Abraham. Supaya kita mengikuti semua yang telah dilakukan oleh Abraham. Ketaatan dan percaya penuh. Sehingga pada saat pandemi inilah, kita memiliki iman yang kuat dan kokoh. Tidak bisa diasut oleh siapapun. Tidak bisa dicobai oleh iblis. Tidak bisa dicobai oleh manusia. Dan Allah pun selalu mengasihi kita dan memberikan kasih kekuatan kepada kita untuk menjalankan hidup kita. Sehingga iman kita berhasil. Karena iman kita diproses seperti emas yang murni. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kita. Maka kita harus sungguh-sungguh menjalankan sebagai umat yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, Jumat ini kita tanggal 25 akan merayakan Natal. Tapi Natal yang kita rayakan tahun 2020 ini tidak bisa kita rayakan di gereja. Karena pandemi dalam COVID-19 masih tinggi. Jadi saya himbau saudara-saudari kasih Tuhan bisa melihat rekaman secara virtual. Dan saudara merayakan masing-masing di rumah. Saya percaya sama Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.